adalah tipikal bermain nomor-nomor Wah, ini killer di tengah juga. maju terus ini, Om. Wah, udah di pressure dah. Gak apa-apa, bisa di heal. Kalau yang sekarang lebih santai, bisa di heal santai. Kasih efek-efek slow juga. Itu kan efek slow kayak gitu tuh bahaya banget kalau di belakang ada gini. Yap. Makin dipepetin kena efek slow lagi. Dan ya kita langsung melihat ya dari The Mongols mereka cukup pede untuk bermain agresif di area mid. Karena Mikey akan selalu bisa di heal juga dan melihat dari emblemnya sendiri focusing mark yang dibawa oleh Shanlin, karena focusing mark yang ya ada sedikit perubahan kan buat focusing mark, dimana kalau memang ada yang kena dari hitnya itu akan menambahkan juga movement speed untuk teman-teman yang lain ya. Selain dari extra damage yang bisa diberikan. Saya kalau one seperti biasa ya teman-teman ya, swing for yourself udahlah. Yap. Masih sama ya. Swift weakness juga ada. Mumu bergabung bersama dengan rekan-rekannya tapi masih bertahan sejauh ini bahkan Jogalah yang hampir saja bisa dilumat habis oleh player dari Mongols. Yep. Itu langsung ditabrak tadi untuk di bagian mid juga, dan Ringske versus Daylight. Ini masih ada Inspire sebenarnya untuk Ringske, tapi masih tahan juga. Tough punch bagi Mumu. Langsung untuk item defense, dan juga agak sedikit melipir nih sebelum mendekat mungkin ke Turtle kalau memang masih 10 second dan semuanya akan bermain secara merapat ya bagi The Mongols. Mereka tidak ingin melepaskan advantage mendapatkan Estus juga. Oke. Sementara sekarang Turtle sudah muncul. Tapi di bagian atas masih belum selesai pertarungannya. Bahkan lampu-lampu diusir cukup jauh. Sementara sekarang Krabgan mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Mikey menjadi satu target utamanya. Hanya saja sekarang terlihat ada satu lagi Spirit of Destruction. Berpindah tempat Daylight. Dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Legend. Double kill berhasil diamankan pula. Sementara Mumu yang terjebak di antara 3 player di bagian tengah. Mikey gagal untuk bisa mendapatkan karena Daylight dan juga Mumu dikeroyok habis-habisan, dan one belum bisa melakukan banyak hal di area bawah. Yap, keunggulan ya dengan penggunaan dari Moskov juga ketika Spare of Destruction tadi kena The Mongols, tiba-tiba secara kuantitas mereka tidak diunggulkan berhadapan dengan Legend tadi. Dan deliver damage yang sangat manis dari Legend Esports, di mana mereka fokus untuk menjauhkan Shenlin, terpisah dari Zetsu yang pada akhirnya Zetsu harus terpick off terlebih dahulu. Yap, itu dia. Walaupun tadi sepertinya untuk Mumu mati-matian Om ya, membuat lampu-lampu untuk kehilangan waktu untuk tidak bisa join ke pertempuran, tapi apalah daya, peran dari lampu-lampu tadi diambil dulu oleh Krabgan. Dan memang lampu-lampu punya damage yang cukup besar juga, 3 assist didapatkan oleh Miao kali ini. Sampai juga lampu-lampu yang situ. Iya, dikocek itu ya mulai nih ya. Karena ketinggalan level sekarang untuk Baxianya. Si jungle di The Mongol sudah mulai diambil satu demi satu. Joga bahkan sedikit lagi hit di level yang ke-7. Oke. Berarti kalau kayak begini ya, nanti di Turtle yang kedua harusnya Legion nih bisa tag duluan ya. Yap, kemungkinan 2-3 mereka bisa pegang juga. Karena power dari Lancelot sendiri cukup besar. Tonros Retribution, siapa yang mau pegang juga, tapi Krabgan ditempel oleh Zetsu. Benar, tidak akan dibiarkan juga, tapi memang terlalu tebal ya untuk ukuran dari Hilda itu sendiri. Ya, walaupun kepotong-potong tipis lah tadi itu ya Regen SP, tapi setidaknya setelah dia selamat ya balik lagi. Bisa kembali reveal juga. Dan Cusi dia mengganggu dari Shocker. Di bagian bawah kita belum lihat one-one yang aktif. Terus punchernya cukup baik. Ntar sekarang juga terkena satu efek slow yang cukup maksimal, namun berhasil ditabrak. Shocker, Crimson Beacon sudah dikeluarkan, sudah dilakukan, dan mereka masih bertahan. Ya, masih terlalu strong juga, masih ada Estes istana, kecuali Shenlin-nya bisa di pick off terlebih dahulu. Bagian bawah Rings kayaknya belum join tim fight-nya, tapi Turtle sudah mulai spawn juga. Esmeralda akan join mengikuti arus sungai. Wah, ini dia Brave Fighter tadi terlihat kembali, bahkan tuh sekarang Mikey hampir saja menjadi korban, dan Shocker mengamankan satu player tersebut. Coba lihat, ada Krabgan tadi seperti menjadi korban, tapi setidaknya untuk one sekarang udah berhasil mengeluarkan tadi ke arah satu crossbow tank dan miliki, tapi Daylight berhasil mundur dengan satu spear. Bisa juga habis Walker tadi digunakan, semuanya terlihat hanya untuk bisa mendapatkan karakter Turtle ini, bahkan Zetsu tidak bisa melakukan banyak hal. Yap, dan Mumu bekerja dengan sangat luar biasa, belum terpick off. Tapi tadi untuk tim fight-nya Miao berhasil untuk menjauhkan Mikey. Benar-benar dipisahkan buat tim fight-nya sehingga 4 melawan 5 yang lagi-lagi Legend Esports mereka bisa unggul di sana ketika Mikey harus terpick off. Tanpa adanya constant damage untuk di area belakang juga, dan Zetsu tertinggal. Joga ternyata cukup mahir dengan Lancelot-nya dia, dan bahkan Shocker lihat lompat dengan Crimson Beacon. Itu dia, Lentera yang memang sudah dikeluarkan. Namun terlihat ada 2 player yang cukup tebal, dan mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan satu auto tarik yang ada di bagian bawah. Wait, Yap, satu pergerakan di mana itu dia?
Traction bullshit tadi korek. Tapi Mel menjadi orang terdepan. Mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Bahkan untuk sekarang satu orang itu telah semakin sangat cepat. Mel yang pun berhasil dilenyapkan. Ya itu kelihatan ya bagaimana damage yang diberikan dari Mil sendiri tidak cukup ketika ada Estes di tengah-tengah juga dengan Blazing of the Moon Goddess dia jadi bisa meng-heal semuanya dan Lancelot karena ada di area top yang berarti untuk damage dari Legend Esports tidak cukup untuk meredam heal effect yang diberikan dari Estes tadi. Oke. Sementara sekarang Mikey masih ada di bagian tengah, tapi mereka sedikit demi sedikit bisa lah Om ya untuk mendapatkan lagi, mencari celah lagi, mereka kaiting kembali. Mungkin nantinya juga Sherlyn dengan satu kill yang jauh lebih besar yang bisa dia lakukan. Tapi sekarang Rings melihat tadi pergerakan dari Jouga yang menyeberang dengan satu pattern execution yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi masih gagal. Dan Mumu di tempat yang berbeda mendorong lagi. Ya dan kelihatan bagaimana Esmeralda punya power untuk bisa menjauhkan lampu-lampu juga karena lampu-lampu selalu bisa meregen shieldnya dia. Mak kalau masih 1v1 masih oke nih Esmeralda nih Om. Oke, tapi kalau memang yang banyak pun bisa sebenarnya bisa nahan dari Legendnya. Iya, cuman kayak tadi kalau emang keramaian nggak ada lagi Nggak kalau bisa. damage-nya. Hey, Itu dia. baru kita sebutin. Kalau sendirian masih oke, tapi kalau udah rame kayak gitu nggak bisa dipaksakan juga Esmeralda. Ya, tapi 4 melawan 5. Wow, ini dia The Mongols dalam bahaya sebenarnya. Yap, mulai maju. Puncher tadi Thunderous dikeluarkan, sementara sekarang heal-nya sudah langsung diberikan pula. Blazing of Moon Goddess-nya sudah terlihat. Mau dipaksakan ke sekarang untuk The Mongols karena sebenarnya kondisi mereka tidak terlalu bagus. Retribution juga bisa kalah. Hanya 4 player saja, tapi BO-nya udah mulai maju ke arah depan. Satu weakness point lagi, tapi langsung aja menghilangkan One-One-nya. Terdesak, One-One-nya terjebak. Dan Zetsu, setebal-tebalnya Zetsu pun akan rontok Ya, dengan sangat cepat. salah satu kendala untuk The Mongols adalah bagaimana mereka selalu bermain dengan kuantitas yang di bawah. Ya, Dari Legend Esports 4 melawan 5 selalu loh kita melihat mereka kalah di sana, mereka masih tetap untuk memaksakan juga dan kali ini dipaksa lagi oleh Legend Esports untuk The Mongols melakukan team fight. oke. Main begitu baik tadi diperlihatkan. Mereka serap duluan. Tapi damage dari Lancelot ini loh berbeda 4 level. Ya, Sama Zetsu-nya gimana mau adu retri kalau Adu Retri udah pasti kalah gitu. Udah, kalau sampai adu retri peringkat level 8 sama 12 terus yang dapat level 8. Waduh, level 12 yang ngapain aja. Pasti dimarahin sama teman tapi itu dia jauh gak. Di Retribution masih bisa kabur tadi ada puncture untuk dipakai keluar juga dan masuk dalam menit yang ke-8 seperti biasa ya. Ini biasanya sepatunya udah pada pakai 4 ROM biasanya. Ya. Kalau keisi bagus gak ya udah gak apa-apa gitu. Gak ada masalah sama sekali. Dan bisa memberikan efek-efek dari penambahan assist juga. Tapi item dari Zetsu cukup mengenaskan bisa dibilang. Itu gak salah lihat tuh golnya. 3100. Oke. Ketinggalan banget dong, masalahnya gimana? Oke. Mau farm susah, objektif nggak dapet. Ya, berarti Level jauh kan, tinggian level cuman bermodalkan Molten Essence ini gak bakal cukup Nggak bakal sekarang. kuat. Mau di heal juga gak bakal kuat. Oke. Dan Legend Esports mereka tampaknya sangat-sangat unggul sekali sekarang. Snowball sudah mereka dapatkan juga. Jouga mainnya bagus banget dengan Lancelot. Apalagi dapetin turtle yang pertama tadi ya, yang menjadi titik balik untuk mereka juga bisa dapetin turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dan bahkan Lord akan sport sebentar lagi purple buff diambil oleh Legend Esports. Sangat bermasalah sekarang oleh The Mongols. Mereka memang punya Estes, tapi dengan adanya Estes, mereka tidak punya damage yang lebih dibandingkan dengan Legend Esports. Estes bisa nge-heal. belum lagi nanti ringnya tuh kalau emang lawan-lawan udah pakai WWN ataupun dari Winter udah Ya, hilang lagi satu potensial. Dan Lord akan berhasil diamankan oleh Legion. hanya bisa dilihat ya tadi ada Momo di bagian atas memang Spare of Destruction dilepaskan ke bawah ke Dan berhasil connect. Selesai Om. ya One harus terkena Spare of Destruction. Dan lagi itu dia puncture yang Wah, manis. sakit banget Puncher dan juga tadi Thunderous begitu indah, tapi apa yang terjadi? Gagal sepertinya karena ada miskalkulasi yang terjadi akibat heal yang diberikan. Tapi Daylight punya attack speed yang sangat-sangat tinggi dan sekarang lampu-lampu menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengambil peran. Wah, bagus banget. Karena beberapa play tapi Balista belum mendadak langsung lompat ke area terdepan. Mumu berhasil tadi menghilangkan dan juga mengganggu ke arah beberapa player. Siapa lagi yang memiliki shield darah putih akan menjadi santapan all you can eat untuk Mumu. Wow, mistakes Wah, dibuat. Triple kill untuk Momo yang memang menunggu dari tadi. Dan sebuah miscalculate yang mahal oleh Legend Esports juga ternyata
tertahan tepat di depan Tara tadi, terkena damage dari Tara dan dia tumbang. Wah, nah, nggak bisa Zetsu, nggak bisa. Nggak bisa sendirian 1v1 kayak begitu. Ya, tapi yang lainnya jadi sekarang dan ini juga harus mati-matian bertahan. Mikey terkena spare of distraction langsung di heal oleh Shenlin. Tapi seperti yang kita lihat dari gold difference-nya dikejar ternyata. The Mongols mereka memperkecil gold gap yang ada Ya, dan Legend Esport ini mereka sudah harus hati-hati sih. Oke. Beda 4 level tetap ya. Ini yang satu level 15, yang satu level 11. Nantinya di objektif 85 detik lagi di area Delon. Kita lihat akan seperti apa levelingnya. Yep. Sempat ngejar gak tuh 85 detik ke level 15? Sulit ya Om? Lumayan sih sulit. 85 detik 4 level Tapi, Gak dulu. tapi yang lainnya jadi ya, Rings kayak jadi juga lihat mobilnya diangkat, Falling Star Moon. Mumu. Ada satu puncher yang begitu baik tapi sedikit lagi tersisa. Mumu masih mencoba untuk bisa menggocek dan selesai. Yap, tershutdown akhirnya si Halbert untuk Joga. Sebuah masalah besar tadi yaitu Esmeralda ternyata bisa di pick off dengan cukup mudah juga ya, dengan 2 hero langsung diinvestasikan oleh Legend Esports di area top. Dan sembari menunggu juga akhirnya Baxia sudah mulai mengejar goldnya nih. Tadi agak serem sih goldnya dia. Dan Oracle, nah ini kalau kalian mau tahu kenapa ada 2 Oracle dipakai dengan Baxia dan juga Esmeralda, karena ini akan menambahkan lagi efek heal dari Estes sebanyak 30%. Ya. Kalau kalian menggunakan Oracle. Lumayan guys. Jadi bukan Estesnya yang beli Oracle ya. Ya bukan. Bukan, tapi pemegang Oracle yang dapetin. Nah ini dia Daylight. Mencoba untuk bisa kabur tapi berhasil. Satu terakhir. Daylightnya sempat dan tidak bisa. Tidak ada lagi satu di PS saat kira mereka berusaha untuk bisa mati-matian mengejar lagi karena beberapa player sekarang. Ada Grab Gun yang mau tidak mau harus memecah konsentrasi lawan dan berhasil dihancurkan. Kekuatan Estes terlihat sekarang bagaimana tim fight kumpul. Bisa dimenangkan selalu oleh The Mongols ketika mereka punya jumlah yang sama. Oke, ada Fajar dan juga peta-peta cushion yang dikocek way. tadi. Juga. Berhasilnya ambil sekarang. Dan Lord harusnya menjadi milik Mongol. Nah, yang tadinya bermain dengan posisi under, The Mongols mereka sangat mengejar. Ada power of retribution juga dan Legend Esports mereka harus mundur ke belakang. Apa yang sudah dikumpulkan dari awal oleh Legend Esports ini tampaknya sudah mulai habis. Advantage mereka terkikis dengan habis-habisan juga dan bahkan Mintar akan diambil oleh The Mongols. Ya ini dia. Mereka berusaha untuk bisa masuk lagi jauh lebih dalam setelah tadi mendapatkan Lord. Mereka bisa mengambil lagi ke arah inner turret. Banyak hal yang bisa mereka ambil. Ya, dan sembari menunggu untuk Lord yang keluar ya. Lumayan banget sekarang untuk The Mongols. Keunggulan mereka sudah mulai tampak juga dan Legend Esports sepertinya terbawa untuk adrenalin mereka. Tugas mereka adalah dapetin Shenlin-nya dulu, bukan yang lain. Karena setiap kali ada Shenlin yang bisa memberikan efek heal terhadap rekan-rekan yang lain juga. Kayak unstoppable buat The Mongols ya. Yang akan sangat sustain untuk 4 hero yang lain. Dan sekarang malah Pikan sudah dimiliki oleh One ada jarak yang bisa dia tambahkan pula, ada jarak yang bisa dia makin jaga lagi. Tapi Joga untungnya masih berhasil untuk bisa pergi. Traction Pulse connect. Mau tidak mau Crimson Beacon dikeluarkan, Lord yang masuk lewat atas. Akan seperti apa serve yang dilakukan oleh anak-anak Mongols. Karena sekarang Lord yang menjadi orang terdepan. Tapi damage yang bisa dihasilkan oleh Daylan masih cukup mengerikan juga dan mengganggu karena beberapa player. Yep. Sangat membalikan keadaan The Mongols. Mereka yang mencabut best start Legend Esports terlebih Weh, dahulu. Oke. Joga? Apa yang terjadi? Nah, hanya menyisakan 4 player saja dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah tim fight di dalam area pertandingan bikin oleh Legend Esports. Kalau sekarang besarnya udah hancur dan sekarang waktunya untuk terbang. Ada Winter Crown yang masih bisa menyelamatkan pergerakan dari lampu-lampu, tapi tidak untuk rekan-rekan yang berbeda. Hanya untuk sekarang traction pool-nya, tapi masih ada habis walk tadi saat terakhir dan Daylight yang pun masih bisa kabur, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Kimi langsung flicker ke arah depan. Bahkan Grab Gun menjadi korban tambahan. Yap, ada double kill memang, tapi investasi mahal juga. Oke, Rings harus mundur dulu. Tidak bisa. Hei, ada flicker dan masih gagal bahkan sekarang. Berhasil di heal kembali. Legend Esports, apakah mereka memang terbawa dengan adrenalin juga karena mereka selalu melayani The Mongols yang hanya bermain bertahan dari tadi. Mereka menunggu kapan Legend Esports akan masuk, baru ada Blessing of the Moon Goddess yang dilepaskan juga. Estes menjadi jangkar utama 13 assist untuk Shenlin 100%. Team fight participation bagi dia. Dan The Mongols mereka terlihat cukup kuat untuk memainkan ya hero-hero sustain seperti ini. 2 hero sustain, 1 healer dan 2 damager di belakang. Rings K akhirnya Rose Gold Meteor. Full item ya, full damage item juga sama.
Ada WWN juga sekarang Wan. Yap. Ini lomba WWN, hitung WWN kanan. Habis WWN yang dijual. Yap. Oke. Dan 15 second untuk Lordnya. Ada juga udah Hop. Oh di Moskov ya. Nyempil tipis. Yap. Tapi Sky Pierce dipegang dengan Jusin. Berlaku sebagai finisher ya sebenarnya buat. Ya, berapa ya stacknya ya? Penasaran deh. Tidak banyak lah pasti 318. Tidak ke 7 tapi Yap. 13. Oke. Ada Wishing Lantern tadi seperti yang udah langsung diambil pula. Iya. Akan semakin nyeri lagi untuk hero-hero yang semakin tebal itu. Nah, Oke. sekarang Sedikit lagi. Mencoba untuk bisa mendapatkan dari itu dia satu weakness terakhir. Berhasil untuk dibuka. Kasih ada Winter Granom dan itu pun akan menjalankan kembali dan sekarang waktunya untuk mereka bisa beradu tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Legend Esport dan juga sekarang Rixia masih mengejar di area terdepan double kill D. Ambil secara langsung dan Mumu satu terakhir dikeroyok Daylight-nya. Mereka Daylight. berganti-gantian. Daylight tidak bisa kembali. wow, Daylight tumbang. Lordnya memang jalan di atas, tapi lihat bagian bawah akan dipush oleh The Mongols. Tinggal Jouga seorang diri yang harus melakukan defense. Bisakah kali ini Jouga untuk menghancurkan langsung ke arah satu wave ini karena mereka mencoba untuk bisa memaksakan dan juga menghiraukan Lord yang akan menjadi bagian atas dan Jouga menghilang dan kemenangan hadir untuk Mongols. Mongols, mereka bermain dengan sangat sabar dan ada sebuah kesalahan. Mungkin terlihat sepele, mungkin terlihat kecil, tapi Jouga